Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, memasuki era kapitalisme, itu tokoh-tokoh agama itu banyak terlibat di dalam tindakan bagaimana menjual agama untuk mendapatkan uang. Atau dalam bahasa kerennya, dia telah menjadi mafioso. Kelakuannya seperti seorang mafia yang tidak mengindahkan nilai-nilai moral dan akhlak yang sangat dijunjung tinggi di dalam agama-agama. Dalam agama lain sekarang ini, itu juga ribut dengan kelakuan tokoh-tokoh agamanya yang mendirikan bank gelap, pencucian uang, lantas penyeludupan narkoba, dan banyak lagi tindakan yang bertentangan dengan asas hukum. Itu karena internal agama tersebut kita tentu tidak akan mengomentarinya di forum ini. Di internal kita umat Islam ada juga orang-orang yang masuk ke dalam kelompok Islam lalu dia berjubah dengan jubah Islam, memakai gelar ustadz atau kiai, bergelar doktor dan segala macam gitu. Tetapi mereka sesungguhnya adalah para mafioso yang menggunakan instrumen-instrumen umat Islam untuk mendapatkan uang. Instrumen itu mungkin saja berbentuk sedekah. Menggarap sedekah dari umat Islam tapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa kaya dengan cerita-cerita Islam. Ada juga nanti patungan usaha. Dia datang ke masjid-masjid mengajak patung usaha. Kalau yang lagi tren itu batu bara, dia mengajak bisnis batu bara. Terkumpul uang puluhan miliar, lantas uangnya dibawa kabur. Dia datang ke TKI dan TKW, apakah itu di Hong Kong, di Saudi Arabia, di Malaysia, dan di daerah-daerah lain yang banyak TKI-nya. Dari mengumpulkan uang itu dia beri nama proyek membeli Indonesia, tabung tanah. Terkumpul membeli tanah 10 hektar, lantas orang-orang ini dicampakkan begitu saja. Dengan tidak ada rasa kasihan, rasa kemanusiaan. Orang yang kita maksud, pemirsa tentu juga sudah tahu. Yang paling menonjol itu bernama Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur. Inilah orang yang boleh kita sebut di era reformasi ini telah masuk ke kelompok umat Islam sebagai seorang mafioso. Mafia. Jadi instrumennya mencari uang itu ya seperti kita sebut tadi itu bisa berbentuk sedekah, cerita salawat Nabi gitu, aneh salawatin. Seolah dia itulah pemuka agama yang mempunyai kontak langsung dengan Tuhan. Dan itu dipublikasikan gitu, ditopang oleh penulis-penulis cerita, apakah itu wartawan dan juga dipublikasikan gitu, untuk membuat orang ini menjadi sesat. Selain cerita sedekah, lalu dia mempunyai tempat yang dianggap oleh para jemaahnya ini tempat pencucian uang, yaitu warung steak and shake. Sebelumnya ada Paytrend yang sekarang juga bermasalah di pengadilan. Lalu yang belum mendapatkan masalah serius itu adalah menjadikan kuburan orang-orang terkenal untuk mendapatkan duit. Di antara tokoh yang dia jual itu ada namanya Syekh Ali Jaber. Ada lagi katanya ibunya sendirinya. Ibunya jual juga. Ibunya dijual juga, bagaimana mayat dan bangkai ibunya ini juga harus mendatangkan uang. Lalu dijual juga bapak sambungnya gitu. Bapak kandungnya kita nggak tahu, dia nggak pernah cerita. Inilah yang sedang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Kemudian bercerita rumah tahfiz Darul Quran itu juga akan dan telah dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan uang. Dan yang sedang dia lakukan itu adalah bagaimana menjadikan anak yatim, fakir miskin itu bisa mendatangkan uang. Lalu kalau janda-janda bagaimana? Nah, mari ini kita juga perlu awasi diapakannya janda-janda ini gitu. Tentunya kalau janda-janda muda berbeda perlakuannya nanti dengan janda-janda tua. Apa yang akan dilakukan oleh Yusuf Mansur? Kita akan menyimak dan mengikutinya. Tapi yang kita lihat, ketika agama itu masuk ke dalam linknya mafioso.
Itu pesan agama itu nggak ada. Yang ada adalah agama itu kuda Troya atau alat untuk mendapatkan uang. Bagi Yusuf Mansur dia nggak peduli itu. Mau bilang ikhlas atau enggak ikhlas, dia bertentangan syariat atau enggak. Yang penting bagi dia mendapatkan uang. Just itu saja. Maka yang dijual itu adalah cerita-cerita palsu. Cerita-cerita bohong gitu. Seputar sedekah. Kalau kita lihat runut nih referensi kemana ini? Ya nggak ada. Bahkan setiap tindakan itu pasti akan bertentangan dengan cerita-cerita yang benar. Misalnya cerita sahabat, oh pasti itu bertentangan. Bertentangan, tapi itu dia nggak peduli. Yang penting dia bisa merumuskan how to collect money, ya kan? Bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Lalu dengan cerita itu, dia akan menjual cerita berikutnya, bagaimana dia doanya sangat diijabah oleh Allah. Ini warung steaknya banyak. Di tiap pojok ada. Gitu. Itu yang dia lakukan. Nah sekarang, karena orang sudah tahu semua, cerita-cerita palsu ini, kita akan melakukan perlawanan ini terus-menerus. Perlawanan itu yang pertama, kita harus berteriak terus-menerus. Jadi, para pemirsa, yang mendengarkan channel kita ini lantas menyebarkan, membagikan kepada orang lain, itu akan menyelamatkan orang. Menyelamatkan orang. Jadi itu bukan gibah. Kita membuka di sini, ini bukan gibah. Tapi ini menyelamatkan orang. Yang kedua, tandai. Siapa, misalnya kalau ada pengurus masjid, pengurus pesantren, majelis taklim, atau ustazah yang mengundangnya, tandai. Karena itu juga menjadi musuh potensial umat Islam. Ini kita kalau lihat dulu kebijakan Orde Baru nih, ada yang namanya itu kebebasan yang bertanggung jawab. Ada juga namanya cekal, gitu. Cegah dan tangkal. Di siapa aja di zaman dulu tuh yang mengundang mubalik ekstrim, pengurus masjid itu juga langsung diciduk oleh penguasa di zaman itu. Nah kita sekarang tandai itu siapa yang mengundang. Gitu. Kalau ada pengurus masjid yang mengundang, itulah potensial musuh kita. Gitu. Musuh umat. Musuh kebenaran. Karena pengurus masjid itu juga, bagian juz'un la tatajazza, kalau bahasa Arabnya nih. Bagian yang tidak terpisahkan dari konspirasi Yusuf Mansur. Kita perlu menandainya. Kemudian, yang tidak memerlukan korban juga, yang tidak memerlukan biaya besar itulah boykot. Diboykot semua produk-produknya. Kalau kita bilang, say no to Yusuf Mansur. Gitu. Ngomong apa aja nggak ada yang benar itu. Dan semua produknya, katakan produknya ini kuburan. Itu harus dilawan. Selain agama juga melarangnya, itu faktanya juga bertentangan. Warung stick and shake-nya yang tersebar. Kalau umat Islam itu mau melakukan perlawanan, saya kira 1 bulan aja dia bisa goyang. Gitu. 2 bulan collab itu. Jadi begitu caranya gitu. Jadi kalau dengan cara keras mungkin kita nggak sanggup kita menempuh cara Gandhi. Gitu. Gandhi itu dia lawan dengan cara tidak memakai produk-produk Inggris. Ini kita lawan dengan cara tidak hadir, apalagi makan di tempat-tempat usaha yang terkoneksi dengan Yusuf Mansur. Yang ketiga, kita perlu sering membuat laporan. Oh, di sini Yusuf Mansur bicara seperti ini. Publikasikan, lantas akan kita ulas gitu. Seberapa jauh kebohongan dan dampaknya kepada umat Islam. Dengan demikian, upaya Yusuf Mansur yang sedang melakukan tindakan seorang mafioso, dengan kita patahkan sayap-sayapnya ini, dia pasti akan menjerit-jerit melebihi kucing yang terjepit. Ya, usaha yang menonjol di antara kita sekarang ini nampak itu warung stick and shake. Kalau bersama-sama mematahkan sayapnya ini, maka Yusuf Mansur sebentar juga akan kolab. Maka mafioso itu biasanya
Kalau di dunia barat, mengakhirinya adalah dengan cara dia cepat menempuh jalan kematian. Jadi banyak cerita-cerita mafioso itu ujungnya berakhir dengan kematian yang tragis. Nah, kita sebelum sampai ke situ, mari kita buat langkah-langkah yang safety gitu. Misalnya dengan cara tadi itu kita boykot, kemudian kita laporkan. Dengan demikian umat Islam ini bisa diselamatkan dari tindakan para mafioso, Yusuf Mansur dan kawan-kawannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.